kami akan mengambil kasus imunisasi yang ada di Indonesia, tepatnya di Kelurahan Kembangan Utara. Diketahui bahwa di kelurahan ini belum memenuhi standar cakupan imunisasi. Apabila angka cakupan imunisasi belum memenuhi standar, maka banyak bayi atau balita yang status kelengkapan imunisasinya belum lengkap. Menurut data dari Puskesmas Perak Timur, pada bulan Maret sebanyak 717 bayi dan balita dari 1.225 bayi dan balita tidak mengikuti posyandu. Ketidakikutsertaan posyandu juga mempengaruhi kelengkapan pemberian imunisasi pada bayi atau balita. Faktor yang berpengaruh maupun yang tidak dasar di wilayah kelurahan ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Usia merupakan salah satu sifat karakteristik orang yang sangat utama. Umur juga mempunyai hubungan erat dengan berbagai sifat orang lainnya dan juga dengan tempat dan waktu. Berdasarkan hasil analisis pengaruh antara faktor usia responden dengan kelengkapan imunisasi, tidak terdapat pengaruh antara usia responden terhadap kelengkapan imunisasi. Tidak hanya pengaruh disebabkan karena usia responden, kasus ibu yang memiliki bayi atau balita dengan status imunisasi tidak lengkap dan responden kontrol ibu yang memiliki bayi atau balita dengan status imunisasi lengkap. Sebagian besar di bawah usia 25 tahun, sehingga tidak terdapat sebaran usia lainnya pada responden, sehingga usia responden bersifat homogen. Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo Rini pada tahun 2009. Menyatakan tidak ada hubungan antara umur responden atau umur ibu dengan status kelengkapan bayi dengan usia responden lebih banyak pada usia lebih dari 25 tahun. Namun Rizkiawan menjelaskan bahwa usia ibu yang mengalami peningkatan dalam batas tertentu maka dapat meningkatkan pengalaman ibu dalam mengasuh anak sehingga akan berpengaruh dalam upaya pencegahan dan penanggulangan timbulnya penyakit. Namun, usia ibu bukan salah satu faktor dari penyebab kelengkapan imunisasi. Banyak faktor dan salah satunya adalah tingkat pendidikan. Pendidikan menurut Prasetyo Rini yaitu pengetahuan ibu diperoleh dari pendidikan, pengamatan, ataupun informasi yang didapat dari seseorang. Dengan adanya pengetahuan dari seseorang dapat melakukan perubahan-perubahan sehingga tingkah laku yang dari seseorang tersebut mengalami berkembang. Semua kegiatan yang dilakukan ibu mengenai pelaksanaan imunisasi bayi tidak lain adalah hasil yang didapatkan dari pendidikan. Berdasarkan hasil analisis pengaruh antara tingkat pendidikan ibu terhadap kelengkapan imunisasi, tidak terdapat pengaruh antara tingkat pendidikan ibu terhadap kelengkapan imunisasi pada bayi atau balita. Tidak terdapat adanya pengaruh dikarenakan persebaran tingkat pendidikan ibu yang memiliki bayi atau balita dengan status imunisasi tidak lengkap cenderung memiliki tingkat pendidikan kurang dari 9 tahun dan hanya sedikit dari responden yang memiliki tingkat pendidikan di atas 9 tahun. Sedangkan bagi ibu yang memiliki bayi atau balita dengan status imunisasi lengkap cenderung memiliki tingkat pendidikan di atas 9 tahun, sehingga hal ini dapat berpengaruh terhadap pengetahuan ibu. Ibu yang berpendidikan lebih tinggi dapat memperoleh informasi lebih banyak dibandingkan ibu yang berpendidikan rendah. Penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Ningrum dan Sulastri bahwa semakin tinggi pendidikan ibu, ada kecenderungan semakin lengkap imunisasi, dan tingkat pendidikan akan berpengaruh terhadap kelengkapan imunisasi dasar. Namun, pada penelitian Ningrum dan Sulastri tidak disebutkan distribusi tingkat pendidikan responden yang melibatkan penelitiannya, hanya diketahui bahwa ada pengaruh tingkat pendidikan terhadap kelengkapan imunisasi. Berdasarkan hasil wawancara beberapa dari masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan tinggi dan mempunyai pendapatan yang lebih, mereka lebih condong ke tempat praktik umum daripada menggunakan imunisasi di posyandu. Mereka menganggap biaya yang dikeluarkan untuk pemberian imunisasi tidak menjadi masalah, asalkan mendapat kualitas pelayanan kesehatan yang baik. Komponen pendukung ibu melakukan imunisasi dasar pada bayi antara lain kemampuan individu menggunakan pelayanan kesehatan
yang diperkirakan berdasar pada faktor pendidikan, pengetahuan, sumber pendapatan, dan penghasilan, kata Prasetyo Rini. Pendapat kami akan kasus tersebut yaitu perlunya peningkatan sejarah promosi secara masyarakat mengenai pemanfaatan dari pemberian imunisasi pada bayi atau balita. Misalnya membuat pamflet atau poster mengenai pemanfaatan dari pemberian imunisasi, memberi edukasi bagi ibu, bayi atau balita yang mengenai imunisasi oleh petugas kesehatan, merupakan pola pikir masyarakat yang memiliki tradisi tidak terbiasa memberikan imunisasi dengan cara pendekatan bersama-sama dengan mengajak tokoh agama misalnya Pak Kiai yang berpengaruh di wilayah tersebut yang dianggap sebagai panutan karenanya menganut tradisi tidak memberikan imunisasi sebagian besar suku Madura yang mayoritas beragama Muslim. Sehingga para petugas kesehatan dapat bekerja sama dengan tokoh agama setempat untuk mengajak warga bersama melakukan dialog, mendekat kepada warga agar mau melakukan imunisasi, dan mengubah pola pikir bahwa apa yang ditakutkan mengenai efek buruk imunisasi dapat diatasi dan tidak menyebabkan kerugian. Berkaitan dengan dukungan keluarga, sebaiknya petugas datang ke tiap rumah warga yang menolak anaknya untuk diberikan imunisasi, dengan menjelaskan serta memberi pengertian kepada pengambil keputusan keluarga bahwa imunisasi akan menguntungkan bagi anaknya. Dan apabila masyarakat mau diberikan imunisasi, sebaiknya petugas mendatangi kembali ke rumah warga pasca pemberian imunisasi, agar masyarakat yakin bahwa apabila terjadi sesuatu setelah pemberian imunisasi, anak mereka dapat segera ditolong.